Oke, teman-teman, kembali lagi ya. Kita kemarin sudah belajar tentang self consumption sama storage ya. Jadi kita sudah bisa membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan kita tanpa harus menghabiskan biaya investasi yang berlebihan untuk kapasitas yang tidak perlu sebenarnya ya. Jadi self consumption itu adalah bagaimana kita mendesain sistem sesuai dengan kebutuhan kita. Berapa yang kita butuhkan energi dalam 1 bulan, 1 tahun, segitu juga lah PLTS yang kita bangun supaya tidak ada lagi rugi-rugi akibat kelebihan produksi. Nah, sekarang kita mau lanjut ke horizon. Jadi sebenarnya saya horizon sama near shading ini pengennya jadi satu video ya, tapi saya kira ini akan menjadi video yang sangat panjang, jadi saya mau split aja horizon satu video, nanti nextnya kita bahas tentang near shadings. Karena horizon sama near shading ini sama-sama shading sebenarnya ya. Horizon itu untuk yang far shading ya ini, yang shading dibuat atau dikarenakan oleh efek-efek yang jauh gitu, objek-objek yang jauh seperti perbukitan atau gunung-gunung ya. Nah, sedangkan near shading ini adalah objek-objek yang dekat, misalnya bangunan-bangunan tetangga atau gedung-gedung tinggi. Nah, kita nanti bisa buat di sini, kita konstruksikan di sini. Nah, tapi karena horizon ini pun ternyata cukup panjang, jadi saya kira kita buat satu-satu aja ya masing-masing supaya kita dapat pemahaman yang komplit. Nah, jadi apa itu horizon ya? Horizon ini kita seperti yang saya bilang ini adalah bayangan yang disebabkan oleh objek jauh ya seperti gunung dan perbukitan. Ini bisa kita impor dari PVGs ya atau dari Meteonom web service-nya. Jadi ini PVC sendiri menyediakan data dari web source ya, antara lain PVG sama Meteonomnya. Tapi kalau saya baca-baca literasinya, kalau di Indonesia ini kurang akurat ya. Tapi kalau di Eropa dia cukup akurat, jadi dia jelas di koordinat tertentu di titik tersebut bisa melihat seperti apa kontur wilayahnya, apakah dia perbukitan atau lembah atau bagaimana gitu. Semakin dia ada di lembah berarti dia far shadingnya akan lebih banyak gitu. Horizonnya atau ketinggian matahari itu akan lebih tinggi dulu baru dia menyentuh panel surya, akan naik dia. Jadi misalnya harusnya di wilayah normal yang datar jam setengah 7 itu matahari sudah menyentuh panel suryanya, tapi karena dia ada di lembah, ada di daerah perbukitan, menyebabkan jam-jam 7 atau jam setengah 8 baru mungkin mataharinya tinggi kan, jadi menyentuh panel suryanya. Nah, itulah tujuan dari horizon ini atau far shading ini. Jadi kita bisa import ya dengan cara seperti ini ya. Kita pilih dari mana, dari Meteonom atau PVGs. Kita import from web. Nah, kemudian kita okein. Nah, jadi dia akan memberikan data, oh di sekitar minus ini ya, minus ini, minus 142, ketinggiannya itu sekitar 4,2 derajat ya dari ujung sana. Nah, ini kan azimut ya, arah kompas ya. Jadi kalau misalnya kita berdiri di titik di mana pembangkit itu akan dibangun, kemudian kita lihat kompas kita di arah minus 142, di sana ada bukit ternyata. Jadi karena bukit itu matahari harus setinggi 4,2 derajat baru menyentuh panel surya. Kira-kira begitu ya, dan seterusnya ini. Nah, dan bagaimana kalau kita tidak terlalu yakin dengan data ini gitu. Karena ini nanti akan tercuplik di lossesnya ya, di data produksi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Nah, kita mau hasilnya itu lebih mendekati real ya. Nah, kalau kita mau real, kita harus survei sendiri. Kita mungkin berdiri di area
pabrik gula tersebut ya, pabrik di mana kita mau bangun ini, kita akan bercerita tentang pembangunan pabrik gula, PLTS pabrik gula maksud saya. Nah, kita berdiri, kemudian kita pegang kompas di tangan kita, kita lihat ada bukit di arah utara misalnya, atau di arah timur misalnya ya. Jadi kita bisa memetakan, oh dari matahari terbit itu ada bukit ya, dan kita lihat dengan apa ya, uh, tilt ya, ketinggiannya. Jadi berapa derajat tuh ke puncak daripada bukit tersebut gitu. Kan ada tuh ya kompas biasanya built-in sama-sama, saya lupa apa namanya, klinometer kah ya, yang untuk mengukur derajat itu. Jadi kita lihat ketinggian, kita teropong gitu. Saya nggak ada videonya, nanti mungkin teman-teman bisa imajinasikan ya bagaimana eh, mencari sudut daripada ketinggian gunung tersebut gitu. Nah, dengan demikian kita ketemu nih, oh daerah sana itu sekitar 4 derajat. Kemudian arahnya lagi misalnya di 30 derajat, ada azimut 30 derajat, ada 5 derajat ketinggiannya. Nah, bagaimana kita memasukkannya? Kita bisa masukkan dari sini langsung ya. Nah, misalnya ini 120, ini 40, minus 40 derajat, kemudian ini ada 40 derajat, dan 120 derajat. Kalau mau nambah gimana? Nah, kita bisa juga drag dari sini ya. Misalnya ini kita drag langsung. Di sini. Nah, ini kan nggak ada titiknya nih ya, nggak ada dotnya seperti ini ya. Kita bisa buat dia di klik kanan. Klik kanan, kemudian kita bikin klik kanan lagi di sini, di sini. Ini mungkin berandai-andai ya, mungkin dia tingginya, tinggi gunung itu, perbukitan itu agak bergelombang ya. Jadi dia dilihat di sini. Oke, kemudian kita bikin lagi, ini di seputar di sini, ini seputar sini, ini seputar di sini, ini di sini, ini di sini. Udah, oke. Selanjutnya seperti ini ya. Nah, kurang lebih gini kita andai-andaikan ya. Jadi ada 12 pemantauan ya, 12 titik pemantauan, ada 12 arah ya, ada 12 azimut dengan masing-masing ketinggian seperti ini. Ada 15, 17, tinggi-tinggi ya. Berarti gunungnya ini dekat dan cukup tinggi sehingga matahari itu harus cukup tinggi dulu baru bisa menyentuh panel surya. Nah, setelah ini kita okein. Nah, kita okein dan kita run simulasinya. Ya, ini kita lihat loss diagramnya ya. Jadi di sini sudah ada var shadings ya, atau horizonnya sebesar minus 1,7. Nah, jadi ini dia loss yang disebabkan oleh horizon tadi ya, yang sudah kita atur azimut dan ketinggian mataharinya. Coba kita bandingin ya, kita bandingin uh, sebelum dan sesudah daripada horizon. Nah, ini untuk yang horizon ya. Ini untuk yang horizon. Nah, kita ambil untuk yang selanjutnya, varian yang lain seperti apa dia. Oke, nah ini self consumption dan ini horizon ya, dengan horizon. Nah, sebelumnya itu tidak ada var shading ya. Nah, di sini ada var shading ya. Di sini tidak ada. Oke, seperti itu.
Cuman ini karena di sini ya tanpa ada far shading itu ada loss 0,8 ya akibat energi yang tidak terpakai ya. Energinya terbuang karena baterainya full dan tidak ada ekspor ya. Jadi ada sebesar 0,8. Sementara waktu kita masukin data horizonnya, jadi ininya menurun nih. Ya wajar aja ya karena produksi di sini di atasnya sudah turun nih produksi karena kalau misalnya dilihat di sini kan eh, tanpa horizon dia bisa sampai 1500 mega ya. Nah, tapi setelah masuk horizon dia jadi 1488 mega sehingga loss yang disebabkan oleh baterai full dan no grid injection ini jadi turun juga gitu. Jadi di total untuk produksi tahunannya itu tidak terlalu signifikan berkurang ya. Ini sekitar 1118 mega, di sini 1119 ya. Ini 18, ini 19. Jadi tidak terlalu signifikan ya. Mungkin sekitar 1000-an kW ya selisihnya. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau kita ingin memasukkan data horizon atau far shading dari sistem yang hendak kita bangun. Dengan demikian kita mendapatkan dengan jelas pendekatan yang lebih dekat terhadap produksi yang akan kita dapatkan di kemudian setelah implementasi. Video selanjutnya kita akan bahas tentang near shadings ya, bagaimana kita mengkonstruksinya dan bagaimana kita meletakkan daripada panel-panel tersebut. Jadi tetap di channel ini nikmati setiap pembelajaran. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin berdiskusi atau mengkoreksi dari apa yang saya sampaikan ini, sampaikan di kolom komentar. Kita belajar bersama-sama, oke? Terima kasih. Ciao.